Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, setelah kamu selesai melaksanakan ujian mid semester, sekarang kita sudah masuk materi bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Kita lihat kompetensi dasar apa yang bisa kita dapatkan dari mempelajari relasi dan fungsi ini. Yang pertama, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Artinya bisa dengan menggunakan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Yang kedua, kompetensi dasar yang bisa kita ambil di sini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Selanjutnya, pengalaman belajar apa yang bisa kita ambil setelah kita mempelajari relasi dan fungsi ini? Kita lihat poin pertama, kita bisa menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Kemudian, yang kedua, menyatakan fungsi dengan diagram fana, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kemudian poin berikutnya, menyatakan suatu fungsi dalam bentuk notasi dan rumus. Kemudian, menyusun tabel berisi hubungan antara anggota daerah asal dengan nilai fungsinya. Dan yang terakhir, menggambarkan grafik fungsi pada bidang kartesius. Next, kita lihat di sini. Ini contoh kecil ya. Ini adalah sebuah gedung PBB, di mana di depannya itu terdapat tiang-tiang bendera, yang mana setiap tiang itu mewakili satu negara. Jadi, bisa kita pastikan satu bendera merupakan mewakili satu negara. Jadi, bisa kita lihat ya, dan bisa kamu bayangkan juga, PBB itu ada berapa negara yang tergabung dalam lingkupnya di situ. Nah, tentu apa hubungannya bisa kita ambil di situ? Artinya setiap satu tiang bendera yang ada benderanya tentunya ya, mewakili satu buah negara. Itu artinya relasi yang bisa kita temukan dari gambar ini. Artinya satu, tidak mungkin dong satu bendera untuk dua negara. Pastinya satu. Nah, kita masuk pada relasi. Jadi secara umum kamu sering mendengar yang namanya relasi adalah hubungan. Itu kalau bahasa umumnya ya. Nah, kita lihat di sini gambar 31. Ada terlihat orang memainkan alat musik ya. Ada yang main drum, gitar, dan berbeda-beda. Kita lihat dari gambar 31 ini ya. Sambil kamu baca ya, nah ibu ya. 4 orang anak, yaitu Ria, Rian, Reni, dan Revi. Mereka memilih jenis musik yang mereka sukai. Nah, data yang diperoleh sebagai berikut. Ria dan Rian memilih musik pop. Kemudian Ria, Rian, dan Reni memilih musik country. Kemudian Rian, Reni, dan Revi memilih musik jazz. Nah, nggak usah dibaca dulu yang catatan. Kita lihat gambar yang di sebelah kanan. Gambar 32. Nah, kok tiba-tiba jadi bulat-bulat? Nah, oke. Mulai sini akan Ibu jelaskan ya.
Nah, ada dua bulatan. Himpunan A, ya, kita kasih atasnya A, sebelah kiri ya. Kemudian yang sebelah kanan ada himpunan B, ya. Kita kasih label namanya himpunan B di atasnya ya. Nah, perhatikan yang sebelah kiri lagi. Himpunan A itu menyatakan nama orang. Siapa aja tadi namanya? Ria, Rian, Reni, dan Revi. Nah, yang sebelah kiri ini, barulah kamu lihat catatannya. Itu disebut dengan daerah domain atau daerah asal. Ibu ulang ya. Yang sebelah kiri itu namanya himpunan A, disebut dengan domain atau daerah asal. Sedangkan si B, ya, yang sebelah kanan, yaitu pop, country, jazz, itu disebut dengan kodomain. Artinya daerah kodomain ya. Kemudian sedangkan panah-panah yang menunjukkan relasi dari contoh Syria, panahnya ada dua itu. Panahnya ke pop, kemudian Syria lagi panahnya ke country. Itu disebut ring. Area ring, area hasil ya. Kemudian sehingga yang kena panah, ingat, yang kena panah adalah daerah hasilnya juga. Kebetulan di himpunan B kita ini semua anggotanya kena panah. Maka kalau tadi kodomainnya adalah pop, country, jazz, maka hasilnya yang kena panah juga sama. Pop, country, dan jazz. Kemudian lihat gambar 32 yang atasnya itu ya. Ada kata-kata jika. Nah, kok menulisnya ada kurung kurawalnya, Bu? Ya, seperti itu. Jika A sama dengan, nah, menulis anggota-anggotanya itu harus pakai kurung kurawal. Kembali ke materi himpunan. Pakai kurung kurawal, kemudian dipisahkan oleh tanda koma. Seperti itu. Jadi himpunan A itu dinyatakan dengan himpunan, ya, anggotanya Ria, Rian, Reni, dan Revi. Kemudian himpunan B, anggotanya tadi pop, ya, country, kemudian jazz. Selanjutnya, kita lihat. Pada relasi dari himpunan A ke himpunan B tersebut, masing-masing anggota himpunan A dapat dipasangkan dengan satu atau beberapa anggota himpunan B. Kita lihat yang tadi. A punya pasangannya boleh satu atau beberapa. Artinya Ria ini punya kesukaannya ada dua jenis, yaitu si Ria menyukai musik pop, kemudian Ria juga menyukai musik country. Jadi ingat, makanya di garis tebal di sini satu atau beberapa. Kemudian kita baca lagi, bahkan dapat terjadi antara dua anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Artinya boleh himpunan A itu tidak memiliki pasangan, itu boleh ya. Kemudian perhatikan kotak ini. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A
dengan anggota himpunan B. Seperti itu. Nah, next. Jadi, menyatakan relasi itu ya dapat dilakukan dengan 3 buah cara. Yang pertama, kita lihat di sini yang A, ada diagram panah. Yang B, itu ada diagram kartesius. Kamu sudah belajar koordinat kartesius. Ingat ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian yang poin C, himpunan pasangan berurutan. Nah, kita akan bahas yang diagram panah. Diagram panah ini sama seperti yang contoh gambar 32 yang tadi ya. Nah, kita lihat. Misalnya, antara hubungan anak A, ayo ingat, tadi area A ini tadi disebut apa? Disebut domain. Sebelah kiri itu selalu disebut domain atau daerah asal. Kemudian kita lihat anggotanya. Anggotanya ada siapa aja? Aldi, Siva, Nadia, dan Dani. Nah, kita susun orangnya. Susun seperti gambar 34 ini. Kemudian ada himpunan B, ya. Ayo ingat, himpunan B tadi yang sebelah kanan disebut dengan apa? Kodomain. Ya. Himpunan B anggotanya adalah voli, basket, tenis. Kemudian terdapat relasi gemar bermain. Jadi nama relasi ini boleh apa saja ya. Jadi karena ini masih contoh, Ibu buat di sini nama relasinya adalah gemar bermain. Perhatikan. Kamu cukup perhatikan gambar ya. Si Aldi, perhatikan panahnya, gemar bermain voli. Ternyata dia hanya menyukai satu saja ya. Kemudian Siva, lihat panahnya. Ternyata Siva punya 2 kegemaran, yaitu voli dan basket. Kemudian si Nadia. Nadia punya 3 kegemaran, yaitu voli, basket, dan tenis. Next. Kemudian ada si Dani. Dani gemar bermain tenis. Jadi seperti itu. Jadi contoh 34 ini, yang namanya diagram panah, ya tarikan yang tengah-tengah ini. Si gemar bermain itu namanya diagram panah. Artinya tarikan garis, kemudian dikasih panah di tengahnya, itu disebut dengan menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah. Oke, next. Di sini ada contoh. Buatlah 3 buah relasi dari himpunan P. Anggotanya 2, 3, 4. Ke himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 4, 6. Nah, perhatikan. Kamu perhatikan dulu gambar yang A. Ada himpunan P, ayo ingat lagi. Sebelah kiri disebut apa? Domain. Yang Q sebelah kanan disebut dengan daerah kodomain. Kemudian, perhatikan. Dari P ke Q ada tulisan lebih dari. Itu artinya nama hubungannya, nama relasinya. Sekarang kita perhatikan, kita mulai dari angka 2 ya. Kemudian perhatikan panahnya. 2 panahnya ke 1. Kira-kira apa yang mungkin bisa kita simpulkan dari panah
poin A yang gambar pertama ini. Artinya 2 lebih dari 1. Kemudian kita turun ke himpunan P yang kedua, yaitu angka 3. 3 panahnya ke 1, artinya 3 lebih dari 1. Kemudian 3 bergerak lagi panahnya. 3 juga lebih dari 2. Seperti itu. Kemudian 4 lebih dari 1. Kemudian 4 lebih dari 2. Oke, sambil kita ingat-ingat lagi. Dari gambar yang A ini, ayo kita sebutkan. Domainnya itu apa saja? Anggotanya siapa saja? Oke, jadi anggotanya adalah P, buka kurung, 2, 3, 4. Kemudian yang kodomain, yaitu himpunan Q. Anggotanya siapa saja? 1, jangan lupa nulisnya pakai kurung kurawal nanti ya. 2, 4, 6. Nah, kemudian daerah ring itu yang mana? Nah, yang namanya ring itu adalah daerah yang kena panah di himpunan Q. Jadi di gambar yang A, himpunan Q yang kena panah ternyata hanya ada 2, yaitu angka 1 dan angka 2. Maka ring untuk gambar yang A hanya 1 dan 2. Sekarang kita pindah ke himpunan gambar yang B ya. Gambar yang B, perhatikan. Masih tetap himpunan P, anggotanya 2, 3, 4. Ibu ulang lagi biar nggak lupa ya. P itu yang sebelah kiri disebut domain. Kemudian yang Q yang sebelah kanan disebut kodomain. Kemudian lihat nama relasinya, lihat di situ. Kurang dari. Sekarang kita perhatikan panahnya. Dari angka 2 kita bergerak ya. 2 panahnya ke 4. Berarti 2 kurang dari 4. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, yaitu anggota P ya. 3 bergerak ke 6. Artinya 3 kurang dari 6. Nah, dari gambar kedua ini bisa kita simpulkan domainnya masih tetap sama ya, seperti gambar yang pertama, yaitu anggota yang sebelah kiri apa aja? 2, 3, 4. Perhatikan yang kiri, gambar kedua ya. Kodomainnya apa saja? 1, 2, 4, dan 6. Kemudian ringnya itu adalah yang kena panah di sebelah kanan. Ternyata yang kena panah di sebelah kanan pada gambar kedua ini ya, yang gambar B, hanya ada 2, yaitu angka 4 dan angka 6. 1 dan 2 itu tidak ring. Kenapa? Karena tidak kena panah. Seperti itu. Next, kita lihat gambar C. Sekarang harus sudah lancar ya. Kamu bisa menyebutkan dari gambar yang C ini, ringnya yang mana? Yaitu ringnya berarti yang kena panah.
ternyata ada yang tidak kena panah di gambar C. Tapi kalau ditanya ring, kita sebutkan yang kena saja. Berarti ringnya di gambar yang C ini adalah yang kena panah di sebelah kanan di area Q, yaitu adalah 2, 4, 6. Jadi seperti itu. Kemudian yang poin yang berikutnya ini adalah kelanjutan dari poin yang pertama tadi. Kalau tadi poin yang pertama menyatakan relasi itu adalah dengan diagram panah, sekarang menyatakannya dengan diagram Kartesius. Sudah, perhatikan. Kalau kamu bingung, kamu nggak usah baca teksnya, tapi kamu perhatikan contoh si gambar ini. Masih tetap si temanya tentang kegemaran musik. Nah, jadi kalau menyatakan dengan diagram Kartesius, kamu perhatikan contoh di sini. Gambarnya ada 2 buah gambar ya. Yang sebelah kiri adalah diagram panah, yang sebelah kanan ini namanya diagram Kartesius. Gimana cara buatnya, Bu? Oke, perhatikan. Kamu perhatikan dulu yang si panah, diagram panah. Yang sebelah kiri si domain, ingat ya, sebelah kiri itu anggotanya Aldi, Siva, Nadia, dan Dani. Itu kamu jadikan sumbu X. Artinya sumbu yang tidur. Nah, kemudian himpunan B di diagram panah ini. Diagram B itu tadi disebut apa? Ayo, jangan lupa. Disebut kodomain. Jadi kodomainnya itu adalah voli, basket, tenis. Kamu pindahkan ke diagram Kartesius. Itu jadikan sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak. Kalau sumbu X itu yang tidur. Nah, seperti itu. Jadi kamu hubungkan. Perhatikan diagram Kartesiusnya sekarang ya. Aldi gemar bermainnya tadi apa? Voli. Makanya hanya ada 1 titik. Di situ titik hitam yang tebal. Kemudian Siva ternyata punya 2 kegemaran. Voli dan basket. Makanya di situ di diagram Kartesius ada titik tebal sebanyak 2 buah. Jadi seperti itu menyatakannya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, menyatakan himpunan itu dapat dilakukan dengan pasangan berurutan. Nah, kita lihat di sini, ini Ibu buat contoh yang berbeda, ya. Relasi antara hubungan anggota K dan L dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan, ya. X, Y dengan X, perhatikan itu ya, huruf yang simbol yang seperti melengkung itu dibaca elemen. Ibu ulang, X elemen K dan Y elemen L. Kamu dulu kelas 7 sudah pernah belajar itu. Nah, perhatikan gambar 36 ini. Gambar 36 ini ada himpunan K. Ingat, sebelah kiri disebut dengan apa ya tadi namanya? Domain. Jangan lupa. Daerah asal ya. Domainnya siapa saja anggotanya himpunan K itu? Ada si Azri, ada si Meta, ada si Mila, kemudian ada si Rani. Kemudian perhatikan gambar bulat-bulat si himpunan L. L itu artinya himpunan yang di sebelah kanan ya. Himpunan L ini disebut kalau yang sebelah kanan namanya adalah kodomain. Jadi kodomainnya itu apa aja isinya? IPA, PKN, dan IPS.
Nah, kita lihat dari gambar 36 ini, kita kembali ke himpunan K ya, ke daerah domain. Si Azri, perhatikan si Azri. Si Azri ternyata menyukai 2 buah pelajaran. Lihat bergerak panahnya. Azri bergerak yang pertama, menyukai IPA. Kemudian Azri bergerak lagi panahnya, menyukai PKN. Seterusnya, sampai si Meta, sampai si Mila, sampai si Rani. Jadi yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan itu seperti apa? Nah, perhatikan teks yang di bawah yang cetak tebal. Yaitu. Nah, ini yang disebut dengan pasangan berurutan. Yaitu. Perhatikan yang cetak tebal ini ya, teksnya. Kurung kurawal, kemudian kurung biasa. Tinggal sebutkan aja. Azri, IPA. Artinya, Azri menyukai IPA 1 kali. Kemudian, koma lagi. Buka kurung. Azri, PKN. Karena dia tadi menyukai 2 pelajaran. Jadi seperti itu. Disusun. Jadi kalau si Meta, karena dia menyukainya 3 pelajaran, maka disusunlah 3 kali. Meta, kemudian IPA, kemudian Meta PKN, kemudian Meta IPS. Seperti itu. Sampai ke si Rani. Jangan lupa ditutup dengan tanda kurung kurawal. Jadi menyatakan himpunan pasangan berurutan itu pakai syarat ya. Harus diawali dengan kurung kurawal. Kemudian dipisahkan oleh tanda koma. Dan diakhiri juga dengan tanda kurung kurawal. Oke, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang relasi. Nanti tugasnya ada di buku mandiri. Tugasnya ya, nanti yang tidak punya buku mandiri Ibu fotokan. Kamu cukup tulis jawabannya saja. Misal nomor 1 A, 2 B, 3 C. Nah, seperti itu. Nggak usah ditulis soalnya. Kemudian yang punya buku mandiri cukup disilang di bukunya saja. Soalnya nggak usah ditulis. Nanti kamu capek karena baru selesai ujian kan. Oke. Nanti jawabannya kirim ke Ibu melalui WA seperti biasa. Nanti soalnya Ibu fotokan. Oke, sampai di sini materi tentang relasi kita. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat buat anak-anak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.